Ya, fase yang ditandai dengan yang laki-laki mimpi, bahasa yang perempuan haid. Fase apa lagi? Fase di mana remaja telah mampu dan memiliki kewajiban menjalankan seluruh taklif dari Allah wa Rasul. Dikatakan dan punya kewajiban menjalankan semua taklif dari Allah dan Rasul. Nah, itu kata kuncinya. Mampu, dia mampu, akalnya itu mampu. Walaupun menurut psikologi barat, psikologi kognitif, psikologi pemikiran barat, otak anak dan remaja itu berkembang dari belakang ke depan. Tetapi menurut Islam, ketika dia sudah balik, sejatinya proses perkembangan dari belakang itu sudah sampai ke depan, sudah sampai ke frontal. Walaupun menurut psikologi barat, anak baru bisa matang frontalnya itu di usia 25 tahun. Tetapi di dalam Islam, anak sudah bisa matang dengan segera, ditandai dengan baligh. Tetapi ketika anak itu usianya baligh, tapi frontalnya belum matang, maka anak tersebut dalam psikologi Islam dibilang tidak normal perkembangannya. Ya. Nah, maka disinilah letak tanggung jawab orang tua. Orang tua itu berarti mempersiapkan anaknya ketika dia ingin masuk ke baligh, pada saat baligh atau jauh sebelum baligh. Mempersiapkan anak itu untuk ilmu-ilmu balighnya jauh sebelum baligh, mulai dari pemilihan pasangan hidup. Karena apa? Yang paling cepat baligh itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. As'ad. Hai, laki dikati. Ya. Jadi baligh itu dia ditandai dengan kematangan berpikir. Sejatinya dia ditandai dengan kematangan berpikir. Yang cepat baligh itu biasanya perempuan. Di usia berapa perempuan paling cepat baligh? 9 tahun. Adakah laki-laki usia 9 tahun baligh? Ada, tapi sedikit sekali. Banyaknya perempuan. Adakah di usia di bawah 9 tahun anak-anak baligh, baik laki-laki dan perempuan? Ada, tapi itu kasuistik. Makanya di dalam fikih nanti ada bab di bawah 9 tahun itu sudah baligh, kasuistik. Nanti dia akan dilihat. Kalau dia perempuan, dia keluar darah haid. Maka dalam dunia kedokteran, kalau haidnya itu di usia di bawah 9 tahun, maka darahnya diperiksa, alat reproduksinya diperiksa. Nah, kalau dinyatakan secara medis betul itu darah haid yang keluarnya memang dari tempatnya, maka dia terhukumi haid. Begitu juga laki-laki. Kalau ada nanti santri gempar nih, misalnya ahli mimpi basah misalnya udah dana MI nanti mondok kan, ahli mimpi basah. Berapa umur ahli? 7 tahun, hampir 8 tahun.
itu perlu dibawa ke dokter anak. Dalam ilmu fikih itu hukumnya jarang, harus dibuktikan secara medis. Dulu ada kasus dibikin, anaknya umur 8 tahun mau masuk 9, belum, jauh masih 8 apa 7. Teriak-teriak santri putra. Misalnya tadi, Ali mimpi basah katanya. Dimandikanlah tuh sama masa anak saya yang tua itu kan, dimandikan, diajarkan. Mau diajarkan, saya panggil dulu. Kamu mimpi basah? Dia nggak jawab gini, Bu Nurul nanya, nggak gitu. Belum ada yang begitu. Kamu mimpi basah? Jadi malu dia. Kamu mimpi basah? Benar mimpi basah. Air yang keluar itu kayak air kencing enggak? Kayak air kencing? Enggak Bu, katanya. Enggak. Kayak apa? Kayak ingus tapi lendir daripada ingus itulah, kayak ingus pusing katanya. Kayak orang flu pusing itu cairannya. Oh, saya bilang. Terus keluar gitu aja, nggak diikuti mimpi apa? Adalah mimpi katanya. Nah, saya nggak berani lanjut tuh, karena bukan anak kan, nggak enak saya. Yang kedua, anak ini catatan saya memang punya kasus. Sebelum masuk pondok kita kasus sudah sering nonton porno, banyak nonton porno anak. Tadi Pak, saya panggil orang tuanya, saya bilang dibawa dulu ke dokter anak. Ternyata di dokter anak nggak tembus ilmunya, bukan di dokter anak. Dibawanya lah nggak tahu saya kemana. Jadi sampai memang dilihat di dalamnya betul, bagian kelaki-lakiannya dilihat betul, sampai periksa cairannya macam-macam. Nah, dikeluarkanlah dari situ, itu bukan sperma, dibilang bukan. Jadi anak ini belum balik, paham ya? Nah, nanti kalau ada kasus di bawah 9 tahun, kita merujuk pernyataan sains, harus dibawa ke dokter anak. Tapi waktu itu kasus itu dokter anak dia nggak tembus, nggak bisa ngetahuinya dokter anak. Baru dia dibawa sama ibu itu atas rekomendasi dokter anak. Nah, jadi apa yang mau Bu Nurul sampaikan adalah ada kemungkinan anak itu balignya usia 9 tahun. Ketika anak itu balignya 9 tahun, maka dia punya tanggung jawab. Dia jadi mukallaf, orang yang punya tanggung jawab untuk menjalankan seluruh syariat secara kafah, secara sempurna. Punya kewajiban dia, punya kewajiban individu, punya kewajiban terhadap orang tua. Dia punya kewajiban kepada masyarakat untuk berdakwah, punya kewajiban. Ketika otaknya belum sempurna, maka disitulah nanti pertanyaan Allah. Mengapa otaknya belum sempurna ketika dia sudah balik? Orang tua yang akan ditanya. Berarti kalau anaknya sudah balik usia kecil, otaknya belum sempurna, belum terstimulan dengan baik, maka nanti pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah, orang tuanya. Ya. Nah, kembali kita ke sekolah. Sekolah MTS dan MA itu adalah berkumpulnya anak-anak baligh awal biasanya. Hendak baligh atau baligh awal. Maka dihukumi jangan semua anak ini sudah tamyiz, belum tentu. Tamyiz aja belum tentu. Anak nih daftar ke DM kelas 7.
kelas 10, belum tentu dia sudah tamyiz. Tamyiz usianya, tapi kematangan berpikirnya belum tentu tamyiz. Maka untuk kurikulum semester awal, kelas 10 semester awal mempersiapkan anak itu masuk ke tamyiz. Jadi materi-materi dasar tentang baik dan buruk itu udah masuk. Khususnya masalah hubungan dia dengan Allah. Apa hubungan dia dengan Allah? Apa? Ibadah, sholatnya. Kejarkan dulu, wudunya kejarkan dulu. Karena kalau wudunya belum sempurna, nanti terkait dengan sholat. Wudunya kejarkan dulu, sholatnya kejarkan dulu. Jangan dihukumi, oh anak ini udah bisa nih sholat, udah bisa wudu. Di Becky ini biasanya dia 6 bulan itu sholatnya terkontrol. Misalnya kalau anak baru itu kita Ustadz Said mendampingi anak baru, mencontohkan, mengecek satu-satu anak wudunya sudah benar apa belum. Dari hari ke hari itu kita kontrol, ada Ustadz pengontrol wudu. Jadi wudunya nanti seragam dia, pakai cara wudu mana nih, ya kan? Jadi ustadznya nanti dilihat satu wudunya yang sempurna. Yang kedua adalah sholat, mulai dari bacaan sampai ke gerak ditamyizkan dulu. Yang berikutnya apa? Masalah puasa. Nanti kan puasa habit dia, ya enggak? Masalah apa lagi? Tata cara pergaulan. Itu harus tahu tata cara pergaulan. Tata cara pergaulan laki dan perempuan. Bagaimana tata cara pergaulan laki dan perempuan? Laki dan perempuan haram berinteraksi secara umum kecuali dalam wilayah muamalah, termasuk pendidikan, dengan satu syarat. Bukan dengan satu syarat, dengan syarat tertentu. Yang pertama, ini harus nyampe ke anak. Nah, habit kita juga harus begitu. Yang pertama adalah menutup aurat. Wajib menutup aurat. Boleh berinteraksi tapi menutup aurat. Artinya anak kelas 7 awal, semester awal, kelas 10 awal sudah tahu mana auratnya. Makanya ketika menutup aurat sudah seperangkat dengan pemahaman auratnya mana. Aurat laki-laki dari mana sampai mana aurat laki-laki? Pusar sampai lutut. Aurat laki sesama laki-laki sama kayaknya. Iya, dari pusar sampai ke lutut. Laki-laki sama laki-laki. Aurat perempuan, mana aurat perempuan? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Aurat perempuan sesama perempuan, mulai dari bahu, ukuran kemben sampai di bawah lutut. Jadi nanti nggak ada lagi yang Tarzan keluar-keluar. Nah itu udah pemahaman aurat. Nanti kalau aurat dia terkait dengan mahram. Mahram juga diajarkan, masuk tuh di kurikulum, ya. Jadi nanti fikih tata cara pergaulan nanti diutamakan. Nanti Bu Nurul kejarkan, Bu Nurul upayakan nanti masih ada waktu masuk materi itu, ya. PPT-nya nanti Bu Nurul kasih. Nah, menutup aurat. Yang kedua adalah pemahaman tentang tidak bercampur antara laki dan perempuan, terpisah. Kantor guru laki-laki dan perempuan terpisah. Tempat
perempuan terpisah. Kamar mandi, jadi ketika kita bikin bangunan, apalagi kalau bangunannya luas, itu terpisah. Laki dan perempuan dia terpisah. Itu udah disetting tuh, disetting. Kalau memang sudah lahannya sudah luas, sudah dibangun jaraknya jauh, nah itu lebih enak. OBG kan lahannya sedikit, jadi kita dari konstruksi bangunan itu sudah kita pikirkan sesuai dengan tata cara pergaulan, ya. Tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Tundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan itu disampaikan. Kalau belanja, boleh nggak belanja dengan abang tukang ikan, yang ibu-ibu belanja sama abang-abang tukang ikan, boleh nggak? Interaksi muamalah di situ boleh, tapi tundukkan pandangan, bukan nggak lihat ikannya juga. Yang nggak boleh dilihat itu muka pedagangnya. Mau beli ikan, periksa ikan, dilihatin muka pedagang, terus saya dapat ikannya busuk, ya kan? Boleh, pas bayar lihat mukanya. Sudah bayar, sudah. Kita lihat yang dipilih, kita mau pilih apa? Pilih ikan, lihat ikan. Pilih bawang, lihat bawang. Begitu juga yang pedagang, gitu, ya. Terus apa lagi? Wajib izin. Kalau keluar rumah wajib izin ke orang tua. Kalau di pondok, di Beki ini selangkah aja ke gerbang itu wajib izin. Kalau dia nyebrang ke depan aja, adik kau gitu, harus izin. Keluar masuk baris, keluar baris, pulang balik tuh baris. Jadi kalau di pondok tanamkan izinnya ke ustadz dan ustazah. Izin itu biasakan tadi pada pertemuan kita yang lalu, Ustadz Muklis bilang satu pintu itu penting, satu pintu. Kalau tataran ustazah itu kami satu pintunya Ustazah Jenny. Di bawah Ustazah Jenny itu Ustazah Alivia, Ustazah Alivia ke Ustazah Jenny, nanti ke saya. Kalau yang putra dia ke Ustadz Fauzi. Enggak ke Ustadz Barak mereka ini, ke Ustadz Fauzi. Dari Ustadz Fauzi nanti Ustadz Fauzi bisa langsung ke saya atau ke Ustazah Jenny. Biasa Ustadz Fauzi ke Ustazah Jenny ya. Baru nanti Ustazah Jenny ke saya. Jadi enggak semuanya izin ke muadibah itu enggak banyak yang punya wewenang untuk memberikan izin, ya. Nah itu beberapa pemahaman untuk masuk, mempersiapkan anak masuk ke tamyiz, ya. Nah baru nanti setelah anak itu ditamyizkan, setelah dia 6 bulan, berikutnya adalah pemahaman tentang baligh. Semua hukum syara diajarkan. Maka kalau di juz 30:29 itu terkait akidah. Juz 1 sampai juz 5 terkait hukum syara. Bulughul maram itu hukum syara. Berarti kita nuntasin bulughul maram, nuntasin tuh Al-Qur'an, ya, diterjemahkan, ditafsirkan. Itu dihitung selama 3 tahun anak itu dapat 5 juz penterjemahan dan pentafsiran. Berarti kalau 6 tahun 10 juz. Itu sudah lumayan pemahamannya. Dan bulughul maram itu bisa tuntas dia. Kalau mau cepat, kita pakai yang agak tipis itu Umdatul Ahkam. Jadi pakai arba'in, pakai Umdatul Ahkam, atau pakai arba'in, pakai bulughul maram. Akhlaknya Riyadus Sholihin. Nanti kitab kuning yang lain silakan menambah. Nah itu wajibnya aja, wajibnya, ya. Ustadz, kitab kuningnya apa Tat? Diajarkan Tat? Mana Ustadz? Iya, antum. Iya. Apa? Kitabnya apa? Oh, Madinul
fikih. Udah sampai bab apa? Kalau kelas 1 masih sudah bab 2, kalau kelas Bab apa nama babnya? juz 2 Oh, juz 2. Babnya bab apa? masih bab sholat. Bab sholat. Bab sholat. Ya. Nah, nanti diutamakan, digontor juga itu biasanya kalau dia masih semester awal dipercepat dulu pakai bab percepatan fikih. Tadi dikejarkan, ya. Nah, bisa dia nanti dua jalannya. Satu bab syariat yang dipercepatkan, satu memang bab kitab. Karena kita mengejar tadi, takut anak ini tamyiznya belum dapet, ya. Kayak tadi wudu dikejarkan dulu itu, wudu, sholat, ya, dan pemahaman yang lain. Nah, yang terpenting dari itu adalah karena santri kita adalah santri yang usianya baligh, berarti dia punya tanggung jawab dakwah. Maka para santri kita ini secara psikologi perkembangan Islam menurut Al-Quran wa Sunnah, maka kita posisikan dia sebagai orang baligh yang punya tanggung jawab dakwah. Kalau begitu, mereka posisikan tidak hanya sebagai pelajar, tapi sebagai pengemban dakwah. Dan itu disampaikan, kalian adalah pengemban dakwah, bukan hanya pelajar, karena kalian adalah baligh. Mengapa kalian ada di pondok DM? Karena kalian ingin berdakwah, butuh ilmu, butuh belajar. Jadi belajar itu di pondok DM agar dia bisa menyampaikan ilmunya sebagaimana kewajibannya kepada Allah. Makanya nanti terframe dalam otak anak ini, apapun ilmu yang dia dapatkan di DM itu dia terbiasa untuk menyampaikannya. Nah, Bu Nurul sudah latih dan alhamdulillah sudah rampung. Mungkin tidak terasa teman-teman guru dan juga para santri itu secara tidak langsung Bu Nurul sudah memotivasi teman guru dan para santri untuk berdakwah dengan tulisan. Nah, sore ini Bu Nurul sudah minta dikumpulkan tulisan itu, ya. Nah, nanti tulisan dikumpulkan. Jadi nanti sudah tulisan dikumpulkan, saya minta di PDF-kan, tinggal saya minta ACC nanti sama Pak Kiai follow up-nya. Mau kita ketikkan, kita layout, nanti kita bagaimana. Yang penting guru udah tunjukkan nih, para santri dan para guru sudah mampu, tinggal diteruskan saja caranya, insya Allah, ya. Nah, terus juga sudah praktek kan, sudah dapat ilmu public speaking, sudah dapat ilmu public speaking juga santrinya. Kemarin kapan tadi udah praktek ya? Siapa yang berani praktek podcast? 2 orang, Radit sama Rafa. Siapa? Dava. Radit sama Dava. Nah, itu nanti langsung masuk channel YouTube YGC. Nah, udah sebetulnya jalurnya sudah latih tuh, tinggal nanti dilanjutkan aja. Kita nanti latih jarak jauh kondisinya seperti apa. Itu artinya sudah bisa santri berdakwah. Tinggal nanti juga para santri, saya sudah cek para santri dan para ustadz dan ustazah itu sudah mampu menguasai metode jari matika Al-Quran, ya, sudah mampu. Nanti saya tinggal cek mau ambil waktu dulu, mungkin Ustadz Muklis magang dulu, ngajar tahfizul Quran klasikal, kelas terbuka, kelas besar ya, ngajar tahfiz, tarjamah sama tafsir. Itu kan yang ngajar kan kelas reguler tuh, magang baru. Nah, ini magang kayak kelasnya Ustadz Habib, ya. Jadi memang Ustadz Muklis memang posisi Ustadz Muklis ini apa? Mudir wajib ketemu sama santri. Jadi nanti terukur. Kalau desain band Qurani, kiai itu wajib ketemu para santri.
wajib. Sehari sekali itu wajib. Nah nanti Pak Kiai nggak boleh ngeles kan Pak Kiai kata anak tadi. Enggak, Ustadz Muklis jadwalkan Pak Kiai ketemu para santri itu minimal banget seminggu sekali. Ilmu itu Pak Kiai tidak hanya ilmu Al-Quran wa Sunnah, itu tidak hanya kita bacakan ayat-ayat qauliyah saja. Ayat qauliyah juga bisa. Pak Kiai bilang nggak bisa nih menjadi orang yang sukses kalau males-males begini. Jadi mental juang, semangat juang generasi muda perlu. Bisa ilmu itu dengan ilmu pengalaman. Mengapa orang bisa menjadi seorang trainer? Karena dia telah mencapai kesuksesan. Dia menceritakan kembali langkah-langkah kesuksesannya itu kepada para santrinya. Nah itulah nanti bahasan Pak Kiai. Ya minimal ya Ustadz Muklis biar adil, nanti dijadwalkan Pak Kiai minimal seminggu sekali, maksimal 1 bulan 1 kali misi. Bapak Dasubu nggak boleh diwakilkan, itu nggak boleh. Nah, kalau wakil lain lagi. Nah Ustadz Muklis, kalau Ustadz Habib itu ngisinya dari Senin, kalau awalan tuh dia ngisinya dari Senin sampai Jumat, pada subuh sama pada asar. Bolehlah nanti DM ngambil formatnya pada subuh saja, apa pada subuh sama pada asar. Karena apa? Jadi pemikiran besar Kiai itu dia sampai kepada seluruh santri. Kiai itu bisa mentransfer energinya, semuanya, ridhonya kepada seluruh santrinya. Nah itu gambaran Bu Nurul ya. Nah jadi Bu Nurul sudah sampai di fase perkembangan, terus sampai kepada berpotensi besar. Tes dua potensi besar manusia. Apa yang pertama? Fitrah munazalah, disebut juga fitrah tauhid, disebut juga dengan potensi cenderung kepada kebaikan. Yang kedua potensi apa? Nafsaniyah. Apa saja pembagian fitrah nafsaniyah? Berpikir, fisik, emosi, sosial. Yang pertama, fitrah nafsaniyah. Langkah-langkah di pondok pesantren DM itu sudah menstimulan fitrah tauhid. Langkah-langkah habit kurikulum di pondok DM itu sudah menstimulan potensi tauhid. Perlu dipahami. Jadi kebiasaan gawang tahajud, puasa Senin Kemis, duha, interaksi dengan Al-Quran, dengan hadis, itu semua adalah stimulan langit agar santri kita hatinya bisa digenggam oleh Allah. Yakini itu. Jadi ketika guru mengajar, ada interaksi itu dengan Allah. Misalnya ustazah ngajar tuh, 1 huruf 10 kebaikan, keburukan dihapus. 1 huruf 10 kebaikan dapat, 10 keburukan dihapus. 10 kebaikan tuh minta aja sama Allah apa. Begitu juga para santri. Dan pemahaman itu disampaikan kepada santri. Begitu juga pemahaman tentang tahajud. Ketika tahajud, hati kalian digenggam oleh Allah. Allah mengajar kalian, itu disampaikan kepada santri. Ketika duha disampaikan juga. Ketika puasa Senin Kemis, minta sama Allah apa yang mau diminta. Karena pada saat itu Allah sedang mendidik kalian. Sampaikan kepada para santri. Dan jangan langsung, terus saja berinteraksi begitu. Ya terus saja. Nanti untuk agar bahasanya lancar, nah bisa dibaca-baca lah buku Bu Nurul itu. Ya, pengayaan bahasa, pengayaan gitu. Ya, juga nanti link YouTube Bu Nurul perlu kasih, bisa didengarkan. Ya.
Nah, insya Allah nanti para santri kita ini punya kecenderungan kepada kebaikan. Tidak hanya para santri, karena nanti lembaga DM itu berinteraksi dengan keluarga. Anaknya kita sekolahin, orang tuanya juga sekolah, yaitu masuk di MAWA, Madrasah Walidain. Nanti untuk awalan, untuk Madrasah Walidain kan ada jatah DM 1 bulan nanti, 1 kali pertemuan orang tua dengan Bu Nurul, tapi Zoom, ya Zoom. Kalau nanti minta Bu Nurul ke sana, janjian dulu, moga aja Ustaz Habib sehat. Ya, moga nanti sehat. Nanti kita via Zoom. Saya contohkan di sana persiapan mawanya seperti apa. Nanti saya ngisinya via Zoom. Gitu. Jadi orang tua itu ditarbiyah dengan apa, Bu Nurul? Dengan materi-materi dasar yang sudah Bu Nurul sampaikan. Boleh nanti pengayaan lagi, ya, gitu. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah fitrah nafsaniyah, proses berpikir, emosi, sosial, jasmani. Nah, semuanya itu, ya, semua potensi anak itu semua distimulan melalui sebuah proses yang namanya pendidikan. Jadi apa itu pendidikan? Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mengembangkan seluruh potensi anak. Apa potensi anak tadi? Fitrah tauhid dan fitrah nafsaniyah dikembangkan dalam sebuah proses pendidikan. Agar apa? Agar tercapai tujuan hidup manusia, yaitu pengabdian kepada Allah. Yang kedua, menjadi khalifah Allah di muka bumi. Nah, itulah dia dikembangkan melalui proses pendidikan. Mengingat pondok pesantren kita adalah pondok pesantren tahfizul Quran, ya kan, awalan DM membesarkan tahfizul Qurannya kan. Untuk sekarang kan pada fase pengembangan tahfizul Quran ya Pak Kiai ya. Nah, fase itu maka seluruh potensi anak, baik dia fitrah tauhid maupun nafsaniyah, baik berupa berpikir, jasmani, emosi dan sosial, semuanya kita stimulan bil Quran dengan Al-Quran. Kita stimulan potensi tauhidnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi dengan interaksi Al-Quran itu anak akan dekat dengan Allah. Anak akan langsung dididik oleh Allah. Pak Kiai, mudirah, para guru harus mempunyai ruh pemahaman tentang itu, agar setiap interaksi anak dengan Al-Quran ada sebuah kesadaran antara Pak Kiai, mudir dan para guru. Anak ini sedang dididik oleh Allah untuk fitrah tauhidnya ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi bukan sekedar misalnya Ustadz As'ad datang, saya kerja di sini. Iya, memang ada di sana ada ujrohnya. Tetapi dalam sebuah proses pendidikan di dalam Al-Quran bukan hanya transfer ilmu dari manusia ke manusia, tapi ada sebuah transfer hidayah, transfer ilmu dari Allah ke makhluk pilihannya. Siapa wasilahnya? Ustadz dan ustazah. Dan itu harus disadari, harus dihayati, harus dipahami. Jadi buah dari training Bu Nurul beberapa hari yang lalu ini buahnya gitu. Ada sebuah kesadaran interaksi antara ustadz dan ustazah kepada para anak ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ada hubungan dengan Allah, bahwa proses ini adalah sebuah proses yang dilakukan oleh Allah melalui para guru yang tertunjuk.
hidayah dari Allah untuk mengoptimalkan potensi tauhid, sehingga apa, nanti anak kita ini punya kecenderungan kebaikan. Anak tadi terangkat karena apa? Karena gurunya ada hubungan dengan Allah. Anak tadi bisa terangkat karena apa? Karena dia sendiri punya hubungan dengan Allah. Anak dan para guru bisa terangkat, orang tua bisa terangkat karena apa? Karena orang tua punya hubungan dengan Allah. Kita semua jemaah dakwah ini akan terangkat. Kenapa? Karena mungkin ada salah satu di antara kita yang sangat dekat interaksinya dengan Allah, kemudian kita diangkat semua oleh Allah karena Al-Quran. Karena Al-Quran pula awalnya mungkin lahirnya IQ-nya 6, ya enggak? Dengan tahfizul Quran tajam. Buktinya dari sehalaman jadi 2 halaman, 2 halaman jadi 3 halaman sehari. Itu buktinya menajam. Kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, maka analisanya menjadi tajam. Karena apa? Setiap fakta berupa benda dan perbuatan dikaitkan dengan Al-Quran. Hukumnya apa menurut Al-Quran? Hukumnya apa menurut hadis? Hukumnya apa menurut Al-Quran? Boleh apa enggak oleh Allah? Boleh apa enggak oleh Rasul? Selalu ditanyakan begitu dalam proses pembelajaran tahfizul Quran, sehingga kecerdasan berpikir anak-anak meningkat. Maka nanti podcast santri DM dan para guru DM itu dia akan berkualitas dengan konten-konten Al-Quran. Nanti Pak Kiai bisa awalan mungkin Ustadz ada ada YouTube DM belum. Nanti 1 orang lah disiapkan memang khusus itu. Jadi enggak Ustadz Muklis yang ngurusin itu. Muklis siapkan anak-anaknya aja awalan ngaji dulu, di videoin ngaji. Nah, buat dia tampil kan ngaji anak-anak murotal dan terjemah dan tafsirnya. Baru nanti podcast secara umum yang merujuk kepada Al-Quran wasunnah gitu. Jadi meningkat tuh, anak-anak mampu menulis, banyak sekali buku tulisan anak-anak. Yang baru mana salah yang lama? Kayak buku-buku gini kan, nanti tulisan para guru, tulisan Pak guru sama santri, kalau pakai ayahnya nanti ACC, Bu Nurul akan layout begini. Jadi perjalanan rihlah Quran kita ini langsung menghasilkan karya. Untuk apa ini dicetak nanti Pak Kiai? Untuk dilanjutkan seterusnya, berarti 10 hari aja bisa hasil ini, apalagi nanti terus-terus. Tunjuk nanti PJ-nya siapa. Bisa nanti kalau memang masih mau diamanahkan, dikoordinir, kita koordinir dari pusat nanti semuanya. Ini buku anak MI. Ini ada 10 dia nulis buku ini. MI. Kerjaannya nangis terus yang ini. Nangis terus. Maka disuruh nulis saja. Itu Pak Imam Masjidil Haram Maghrib tuh. Nah, ini tulisan orang tua wali santri digabung kayak kalau di gabungan. Jadi kecerdasan berpikir anak itu dia meningkat. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Meningkat ya kecerdasannya. Bahkan kita ini asalkan dia anak autis yang tidak menyerang. Jadi catatannya asalkan anak autis tidak menyerang dan dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri, itu kita mau pegang. Itu kualitas berpikirnya dia tinggi jadi. Walaupun dia tidak sejajar dengan teman-temannya.
ya kualitas berpikirnya, apalagi anak normal. Nah, terus dengan Al-Quran juga kecerdasan sosial dan emosi akan meningkat, karena kecerdasan sosial dan emosi ini dia dipengaruhi oleh proses berpikir. Kalau proses berpikirnya, informasi awalnya dipenuhi oleh Al-Quran was sunnah, maka emosi dan sosialnya terpimpin oleh Al-Quran was sunnah, otomatis. Tapi ingat kata Bu Nurul, ketika proses pendidikan ta'alum terjadi, hati dan pikirannya harus terbuka. Pastikan anak-anak ini sumbatannya itu terbuka, sehingga apa? Proses berpikirnya menangkap. Jadi ketika ustazah mengajar, pastikan santri tidak dalam kondisi bermain, kondisi bicara, kondisi menggambar, kondisi tidur. Berarti dia menutup pemikirannya. Kesian nanti ustaz dan ustazah juga kesian, ngomong itu tidak masuk dalam alam pikirannya. Yang kedua, hatinya tidak ada sumbatan. Sumbatan apa? Dosa. Maka diingatkan para santri itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah, minta ridho para ustaz dan ustazah. Orang tuanya juga jangan bakhil, jangan suka gibah gurunya, jangan suka gibah kiainya, gibah pesantrennya. Itu bisa menjadi hambatan hati anak-anak mereka. Nah, itulah yang membuat hambatan dalam proses pendidikan yang terjadi. Yakinlah, insya Allah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh DM itu sudah berdasarkan Al-Quran was sunnah dan berdasarkan psikologi Al-Quran was sunnah. Jadi kalau nanti dibilang, oh ini menghafal Al-Quran, oh kekerasan terhadap anak, tunjukkan letak kekerasannya di mana. Jadi para guru sudah bisa menjelaskan, ternyata menghafal Al-Quran itu sangat ramah terhadap otak anak. Nih Bu Nurul kasih tahu keramahannya. Kalau kita menghafal dengan proses tradisional, maka menghafal itu 100% dengan otak berpikir kita. Jadi berat gak bebannya? 100% di otak semua. Sementara dengan metode baik Qurani itu dibagi 50-50 bebannya. 50% ada di tangan, 50% ada di kepala. 50% bagian otaknya juga, 25% otak kiri, 25% otak kanan. Otak kiri itu apa? Menghafal berulang-ulang. Otak kanan itu apa? Otak kanan itu dengan seni, dengan berpikir asosiasi, bukan berpikir seri. Kalau berpikir seri itu maju terus, menghafal itu berpikir seri dia. Kalau dia otak kanan, dia berpikir asosiasi. Apa itu berpikir asosiasi? Berpikir asosiasi itu gini. Ustadz dan ustazah mungkin punya kenangan. Saya punya kenangan yang sangat menyedihkan. Itu waktu Ustadz Habib hampir 2 tahun itu terbaring di kasur, gak bisa apa-apa, kecelakaan. Semua proses itu di kasur semua. Jadi ketika itu ada tisu basah, tisu pembersih itu, tisu basah itu. Jadi saya sampai sekarang kalau ada orang pakai tisu basah itu terus kena aromanya ke hidung saya langsung ingat peristiwa itu. Nah, itu namanya berpikir asosiasi. Mungkin nanti kan sudah selesai, pondok udah selesai, ya kan, pondok DM udah selesai. Ingat apa? Ada sebuah peristiwa apa? Nanti misalnya ingat ada anak-anak yang lagi tidur gini.
Ingat aku, oh ingat anak dia, dulu anak di pondok dia yang kayak gitu. Oh teringat. Itu namanya berpikir asosiasi. Berpikir asosiasi itu dia separuh di otak, separuh di kenangannya, di benda tadi. Separuh ada di anak tersebut. Nah, tadi berpikir metode Bail Qur'ani separuh di otak kiri, separuh di otak kanan. Terus dibagi lagi dia 50% tadi dibagi otak kiri, otak kanan, 50%-nya di tangan. Dia berpikir asosiasi, makanya di sini ditaruh sama Ustadz. Ketika kalian lihat jari paling bawah sini, buku jari jentik paling bawah, langsung ingat awalan. Berarti berpikirnya nggak semuanya terpusat di otak. 50 dibantu tangan, 50 di kepala. Maka dia ramah terhadap anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab kuning di Bail Qur'ani ini hampir 50% kami nyanyikan. Apa itu? Berarti dia menggunakan otak kiri dengan mengingat, otak kanan dengan bernyanyi. Seni, mudah mengingatnya. Ya. Terus begitu juga tuh kaidah nahu. Udah belajar kaidah nahu? Pakai lagu. Kan kaidah nahu belum? Bahasa Arab dengan lagu? Nah, bahasa Arab dengan lagu itu kan kaidah nahu dia. Nah, itu dengan lagu, mengingatnya dengan lagu, itu ramah terhadap otak. Menerjemahkan Al-Quran nanti buat anak kelas 7, anak MI nanti kalau di DM itu pakai gerak. Itu juga udah diajarkan ya. Nah, itu ramah terhadap otak. Menggunakan otak kanan, menggunakan otak kiri, menggunakan otak dan menggunakan gerak. Berpikir asosiasi namanya. Jadi nanti mana bentuknya kekerasan terhadap anak? Nggak ada. Terus untuk membangun sosial dan emosi, kita melalui pembiasaan sehari-hari aja. Apa pembiasaan sehari-hari kita? Bangunnya jam 2, tidur kembali jam 9. Itu dengan sebuah pembiasaan dan keteladanan. Dan ternyata memang otak itu lebih efektif dipengaruhi masa anak-anak dan remaja secara langsung dalam aktivitas sehari-hari, kan sudah kita pelajari. Malah kalau lingkungannya tidak mendukung, maka anak nanti tidak percaya. Maka anak tidak punya identitas diri. Maka anak menjadi tidak mandiri. Maka kalau anak tidak mandiri secara sosial normal nggak? Tidak normal. Tidak tahu hak dan tanggung jawabnya normal nggak? Nggak normal. Berarti apa yang dilakukan oleh pondok kalau dilihat mata pelajaran, materi training yang lalu ramah nggak terhadap otak? Ramah terhadap otak. Nah, nanti Ustadz Muklis diulang lagi itu harus dikuasai. Pasti nanti serangan dari orang tua itu akan datang. Seperti misalnya orang tua bilang, ini ntar kalau anak kami nggak pulang, kalau meninggal bagaimana? Ustadz yang tanggung ya. Nah, dudukkan dia. Maaf Bu, meninggal itu ajal itu di mana aja. Nah, sekarang anak ibu ini baru misalnya sakitnya berapa hari. Menurut kami sudah bekerja sama puskesmas. Kalau anak dengan gejala begini masih bisa di sini. Kalau nanti memang sudah 2 hari mau ke 3 hari, kami bawa ke kemana ibu mau. Nah, gitu. Harus sesuai dengan teori-teori yang ada. Misal lagi orang tua, anak kami itu pengen juga lah makan makanan emaknya, bosen dia makanan di beki itu. Nah, apa jawab saya? Salah
tumpul frontalnya adalah di antaranya 1, 2, 3 dan 4 anak banyak ngemil. Makanya di Beki itu Ustadz Habib bilang jangan banyak macamnya, biar anak bosan. Jajannya itu saja, sehingga jajan di pondok Beki ini dibatasi, mulai dari 5.000 maksimal 10.000, nggak boleh. Kalau 10.000 Bu Anis sudah cengut, bukannya, ya kan? Ustadz Said ya. Udah, habis dari kamu udah habis, yang habis 5.000. Bu, kebutuhan saya kan kalau 10.000 itu harus panjang ngomong Bu Anis. Sampo saya kan habis Bu, jadi saya kan habis Bu, ini baru dapat 10.000. Kalau nggak 5.000 aja. Nah, makanya ibu mau nggak frontal anak ibu tumpul? Oh enggak Bu, makanya Bu, itu sebabnya. Jadi seluruh aturan kami, misalnya di DM ini sesuai dengan perkembangan otak Bu, sesuai dengan syariat Bu. Kalau ibu kan keinginan itu belum tentu berdasarkan teori Bu. Nah gitu. Jadi ilmu-ilmu yang Bu sampaikan itu ilmu dasar pijakan aturan yang akan kita buat. Sampai di sini akan ada pertanyaan yang disaringkan, silakan. 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Sembari menunggu pertanyaan, nanti Bu Nurul tugaskan buat para guru. Nanti tolong bikinkan jadwal imam sholat tahajud dan duha sesuai dengan kalender. Misalnya nanti pas pulang nanti tanggal berapa? Pas ada betul di DM itu. Tanggal berapa? 16. Pas sampai itu udah sholat tahajud tanggal 16. 17 apa? 17 taruhan. Malam Selasa. Tanggal berapa tuh? 16. Nah, mulai tuh tanggal 16 As'ad misalnya. Berarti juz 16. Tahu deh juz 16? Tak mungkin. Nah, juz 16 berarti siapa? Juz 17 siapa? Juz 18 siapa? Ustazah, kami kan putaran kami ini masih mungkin 5 juz santri kami. Nah, berarti berputarlah juz 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sudah ada mungkin 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bikinkan jadwal. Maksimal udah berapa Tat? Jusnya Tat? Yang sudah mungkin yang udah bisa dibawa sholat Ustaz? Juz 1 sampai juz 5. Udah siap itu ya, ready ya. Simakkan. Nah ya, biar nanti kan dia mungkin tuh kata Ustadz Habib kan yang sudah bisa dibawa sholat itu baru mungkin hakiki dia bilang. Karena kan kalau dibawa sholat salah 3 kali, anjir, boleh. Jangan dituntut tiap ayat lah, bisa terjadi imam, ya. Nah, siapkan tuh 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Nanti udah dapat 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus qobliyah dan ba'diyah minimal bacaannya 14 ayat. Itu ayat yang sedang dihafal. Nah, itu membantu anak-anak untuk mungkin. Makanya di Beki banyak yang mungkin. Banyak dia yang mungkin. Karena di sholat dibaca, ya. Nah di sini kami tahajudnya memang ada imam di depan, tapi bukan imam dia. Sholatnya sendiri sebetulnya.
karena bacaan tahajudnya itu kencang semua. Untuk apa? Untuk sekalian dia nanti murojaah semua hafalan. Jadi sholatnya sendiri. Tapi ada yang di depan, sholatnya yang sendiri tapi di depan. Kalau di sini ODM boleh aja sesuai dengan nanti pemahamannya Ustaz Muklis seperti apa, ya. Karena di sini masih tarbiyatan para santrinya. Jadi sholatnya sendiri. Tapi bukan sendiri terpimpin dia. Yang di depan bacaan imamnya yang kencang, yang di belakang mengikuti dengan suara pelan. Tapi apakah mereka sholat imaman? Enggak, sholatnya sendiri nanti. Itu tugas dari Bu Nurul ya. Jadi nanti ready, begitu juga sholat duha. Nanti ditunjuk imamnya. Siapa imamnya? Juz 1, juz 2, juz 3. Kalau dari belakang juz berapa yang udah mungkin? 1, 2, 3, 4, 5. Juz 30? 30. Iya. Terakhir. Iya. Bisa kayak gitu juga bisa. Terus Becky ini karena kami menganut yang boleh lomba, jadi kami ngapalnya juz 3029 terus 1 terus ke belakang. Karena lomba itu biasanya 3029 terus juz 1 juz 2 atau juz 1 sampai juz 5. Oke, itu saja dari saya. Insya Allah nanti kita bisa sambung dalam forum sharing. Kalau ada yang mau ditanyakan atau apa, nanti kita ketemunya sudah dalam forum sharing. Karena untuk materi training sudah selesai. Mungkin Bu Nur akan cek batas hafalan anak-anak, berapa juz, para muadib dan muadibahnya hafalannya berapa juz, maksimalnya berapa, nanti dicek-cek ya. Boleh ya Ustaz Muklis ya, izin ya. Nanti juga Ana mau cek yang muadib, kader-kader gurunya mau dites dulu ya tahsinnya, tes satu-satu. Nanti kata Ustaz Muklis kan yang bisa percepatan tuh as'ad tuh, tapi tetap nanti rekomendasi juga tetap dari Ustaz Muklis. Tapi Bu Nurul juga ikut ngetes tuh, ya. Nanti ada tim Bu Nurul ngetes, karena nanti kalau Pak Kiai bilang, nih bisa nggak guru kami misalnya disanadkan sanad bin Nazor, nah Bu Nurul sudah punya data tuh, data bisa percepatan apa reguler. Karena kan tahapan kita mau tidak mau para guru itu nanti punya sanad baca Al-Quran. Jadi baca Al-Qurannya terstandarisasi sejak awal. Pak Kiai kan dari awal sudah ada standarisasi, maka baiknya standarisasinya nanti langsung dengan sanad begitu. Kalau menurut kan dulu prosesnya panjang karena dari nol, karena terkait juga kita terkait pembiayaan, ya kan. Jadi kita bina betul para santri dari awal para guru. Itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.